enggal lakonono perkara Allah dan enggal singki. Baik segera lakukan, buruk segera tinggalkan. Oke. Nanti ning nong dan gong niku maksudnya ngegongake sing kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena tujuan manusia hidup di dunia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu adalah merupakan kewajiban. Wong urip nang alam dunya tugasnya hanya satu, manut kepada Allah. Gusti Allah, itu hanya ada dua. Apa dua? Satu dan menjauhi itu saja. Orang menjalankan perintah, menjauhi. Tapi yang terjadi zaman sekarang kebalikan, melaksanakan tangan, menjauhi. Allah sudah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri niku yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku, perintah Allah, mula ingsun bakal maring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Karena pola tingkahnya sendiri. Maka manusia zaman sekarang itu banyak katanya Islam tapi KTP-ne dong. Nggih napa mboten? Salat gak, medhit tanggane kesusahan, ra iso mangan, gak gelem awet. Lisan gak iso njogo, isone mung maido wong tok. Buka aib tangga, buka aib kanca, buka aib dulur, ra sadar dhewe aib yo pirang-pirang. Nggih napa mboten? Ya Allah, sholli ala Muhammad. Jadi hidup di dunia niku memang tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Maka dunia ini pilihan. Jangan sampai pernah kita meninggalkan ibadah. Lakonono perintah, ngedono larangan. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sesi pagi tadi saya sampaikan, hidup dunia pilihan. Mau kita menjadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah. Ini pilihan kita. Atau mau jadi seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah itu kan penghasil madu. Madu baik untuk kesehatan. Yang namanya manusia hidup kan Nabi dawuh, sebaik-baik orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kepada orang lain. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau sholat berjamaah duduk di masjid, itu ngobrol dengan jamaah yang lain. Beliau itu berkata begini, sebentar lagi akan masuk salah satu penghuni surga. Salah satu dari penghuni surga. Semua jamaah ini sudah bisa mereka menerka, pasti sebentar lagi yang datang ini Umar bin Khattab.
Nggak bisa, pasti salah satu yang datang ini Ali bin Abi Thalib. Nggak jauh dari Abu Bakar, Utsman, Umar dan juga Ali. Tapi ternyata siapa yang masuk? Yang masuk adalah orang Badui berkulit hitam. Sandale teklek dikempit nenggone kelek. Pakaiannya biasa, tidak ada kemewahan dalam kehidupannya, dan beliau bukan orang yang terkenal. Masuk ke masjid, kaget. Soalnya Kanjeng Nabi menyampaikan dia adalah salah satu dari penghuni surga. Jamaah yang lain itu bingungan. Istimewanya mungkin apa? Dilihat ketika sholat jamaah dilirik, kayaknya gak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Sampai ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah ini penasaran, mengikuti orang Badui itu sampai ke rumahnya. Apa istimewanya orang ini? Wahai orang Badui, mohon tolong saya diizinkan, saya ingin tidur di rumah kamu. Izin turun ke rumah Badui ini 3 hari 3 malam. Dilihat, beliau ini pengen belajar bagaimana caranya menjadi salah satu penghuni surga. Tapi ternyata ketika dilihat gak ada keistimewaannya sama sekali. Rasanya ora tahu ngaji. Sholat yo biasa ya. Sunah yo ora. Ya lambene wiridan ora, masa aku kok ngomong-ngomongan. Dilihat oleh Abdullah ini gak ada yang istimewa sama sekali, ibadahnya seperti orang lain. Bahkan Abdullah mengatakan, kayaknya kalau kualitas ibadah lebih baik gue gitu Pak. Ya. Kemudian Abdullah ini gak ada istimewanya sama sekali, dikatakan Kanjeng Nabi keliru. Sampai akhirnya Abdullah ini bertanya, wahai orang Badui, saya ingin tanya kepadamu, ada apa Abdullah? Apa istimewanya dirimu sampai engkau ini adalah, kata Rasulullah, menjadi salah satu dari penghuni surga? Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Oh, Pak jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Wahai Abdullah, aku sendiri juga bingung apa dengan keistimewaanku. Seperti hanya ibadahku ya biasa-biasa saja seperti yang kau lihat. Oh, Badui ini bingung, tapi akhirnya dia mengingat satu hal. Wahai Abdullah, saya mengingat kebiasaan. Ada satu kebiasaan yang aku lakukan, tapi menurutku biasa saja, gak ada yang isi. Kebiasaan apa itu, wahai Abdullah? Wahai orang Badui, begini Abdullah, saya itu setiap kali mau menjelang tidur, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dan maafkanlah semua orang yang sudah menyakitiku hari ini. Amin. Karena demi Allah, aku sudah memaafkan kesalahan mereka ya Allah. Allah maka menjadikan dia menjadi salah satu penghuni surga. Karena mohon maaf, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih sulit daripada minta maaf. Mungkin apa mana? Apa mana mutik dan ada pemakan apa? Padahal ini termasuk salah satu ujian dari Allah. Jenengan terasa sakit, dihina, difitnah. Tapi mohon maaf, bisa jadi keberkahan dari Allah itu turun ketika jenengan harus merasakan sakit terlebih dahulu. Pahala mengalir deras, kadang-kadang jalan satunya ya, salah satunya melalui kesakitan yang jenengan rasakan. Hamil 9 bulan, 10 hari, melahirkan totoane nyawang. Apa? Sakit apa mboten? Tapi 2 tahun kan meten wae. Enten sing model ngoten niku? Sing nyekel mik yo iso. Saya 2020 Januari itu melahirkan anak kedua. Ramadan 2021 keguguran anak yang ketiga. 2022 Ramadan lahir anak terakhir. Tadi kan 2020, 2021, 2022. Wah, 2 tahun metang. Berarti kan dari 2009. Lahiran 2020. Tapi 2021 keguguran, 2022 lahir anak yang terakhir. Wah,
Saya sudah tutup pabrik. Karena saya operasi 3 kali. Karena pinggul sempit dan skoliosis di kelainan tulang belakang. Nah, jadi ya sama dokter, saya itu sudah berusaha, yuk pengen kok ya normal aja nih. Biar kayak perempuan-perempuan lain. Belajar normal gitu. Saya sudah bukaan 7 pun saya atret ke medut. Masih betah di dalam. Sampai akhirnya ya itu harus operasi. Itu jadi 2 tahun. Nah, itu. Yang mereka keseragapan pandemi 2 tahun. Loh, tapi ternyata di balik musibah ada berkah. Termasuk jenengan, misalkan kok dihina, disakiti, difitnah, dicaci, mungkin sakit. Mungkin apa betul? Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kelihatannya sakit bagimu ternyata yang sakit bagimu tapi ternyata itu baik. Yang kelihatannya yang sesuatu tidak kamu sukai ternyata baik bagimu. Yang kamu sukai ternyata tidak baik bagi Allah Maha tahu. Jenengan mungkin tersakiti, difitnah, dihina, dicaci. Tapi kalau jenengan lisannya diam, menutup diri, perbanyak istighfar, malah doakan yang baik. Ya Allah, bukakan pintu hatinya orang yang membenci dan juga menghinaku ya Allah. Maafkan kesalahannya ya Allah. Ikfa billati ya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Maka insya Allah dosane jenengan malah digugurake, pahalanya ditambahkan. Kalau sekarang pahalanya ditambah, dosanya dibersihkan, berarti punya potensi besar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tapi jenengan tipe itu kok males itu. Ganjarane akhirat ra itu. Siji sandale ilang dicolong karo wong aja males genti nyolong sandale wong liya. Padha maling. Mungkin apa mboten? Maka dibalik tersakiti ada ridhonya Gusti Allah. Gusti Allah termasuk ketika sakit. Siapa orang di dunia yang nggak pernah sakit? Semua orang pernah mengalami sakit, dari yang ringan sampai yang berat, betul atau tidak? Mungkin apa mboten? Mungkin saudara-saudara kita juga ada yang sakit. Mudah-mudahan segera diangkat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan kesehatan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya sakit rasanya yang tidak enak. Sakit, orang kalau sakit sebetulnya oleh Allah diambil 3 perkara. Apa itu 3 perkara? 1 diambil nikmat makannya. Tadi wong mangan kok loro wis ra nikmat blas. Mbok nang meja panganan sembarang kalir enek, tapi dan semuanya serba enak mahal-mahal. Tapi loro untu loro sariawan gak kuwi rasane pahit. Mungkin apa mboten? Ya, 1 diambil nikmat makannya, kedua diambil senyumnya. Gak ada orang sakit itu gak tersenyum. Kalaupun tersenyum itu pasti dengan keadaan sedikit memaksakan diri demi orang-orang di sekitarnya supaya tidak khawatir. Sebetulnya biasanya orang yang tertawa terbahak-bahak itu menutupi kesedihan yang mendalam. Tapi senyum jenengan membahagiakan orang lain itu juga bagian dari sedekah. Mungkin apa mboten? Makanya nek ketemu kanca, pamane ketemu bojo ojo nyaprutan. Mesem gitu loh. Senyumnya ya harus sampai sini. Minta paling 3 detik. Membawa kebahagiaan. Kanan kiri kalau senyum harus seimbang. Minimal 3 detik. Itu akan memberikan efek positif, aura positif, dan memberikan apa itu hal yang positif kepada sekitarnya. Akan membawa ketentraman dan juga keteduhan orang percaya jalan. Senyum kepada orang di sampingnya, senyum kepada suaminya, senyum kepada sahabatnya. Mbak, ya Allah, dia kabari, senyum. Tahan.
Semuanya akan bahagia, betul kan tidak? Kanan kiri harus seimbang. Jangan hanya naik satu, satunya turun kayak mau sak detik. Udah digegeran. Jajan langsung. Bedanya kalau begini, bawa kebahagiaan. Cina jajan. Ini kok. Nyek. Malah tadi tukaran gitu. Ya Allah, dua orang sakit itu diambil senyumnya, yang ketiga diambil dosanya. Lumayan dosanya WD digugur lagi karena Gusti Allah. Ketika diberikan kesembuhan hanya dua yang dikembalikan, satu ditinggalkan. Dikembalikan nikmat makan dan juga nikmat senyum, tapi tidak dikembalikan dosanya. Kurang penak piye lho Gusti Allah. Gitu apa betul? Betul apa tidak? Maka waktu hidup di dunia ini jangan disia-siakan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun melakukan kebaikan itu pasti ada godaan dan juga cobaan. Orang ganggu wong liya kadang-kadang sik disentil loh. Sing maido, sing menghina juga banyak. Betul apa tidak? Rasa direken lebono kuping temen tokno kuping. Iya. Tokne ae. Jarno wis. Kesel nak meneng dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Nuruti omongane wong, malah kita gak akan ada kemajuan. Mohon maaf, zaman sekarang berbuat baik tetap salah di mata para pembenci. Jangankan kok kita, Kanjeng Nabi ini kurang sempurna bagaimana, tapi tetap buruk di mata orang yang benci. Itulah hidup, tidak luput dari yang namanya ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten langsung sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapat musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita hidup di dunia ini tidak disuruh untuk menunggu hujan reda, tapi disuruh untuk berjuang menari di tengah badai. Karena orang hidup kok ora enak ujian, nonsen. Gini apa boten? Tidak mungkin. Semua orang itu dengan ujian ya masih. Mulai disawang sinawang dong. Gini apa boten? Penak yo dadi wong sugih. Katanya begitu. Enak ya jadi orang kaya, mobilnya banyak, perusahaannya besar, rumahnya mewah. Yang dilihat hanya senangnya, tidak dilihat bagaimana cungkir baliknya ketika bekerja, ketika berusaha untuk menjadi orang yang kaya. Sampeyan lho kerja ning ngene ngene. Nang omah kadang-kadang nek tangga sing julid, iya Mbak, sampeyan ning luar negeri iso karo jalan-jalan. Masa WC jalan-jalan. Jadi baru cari jalan-jalan. Jalan-jalan metune ning ndi paling yo ning ngene pasar karo golek mangan. Alhamdulillah ning ngene Victory Park ra ketang sedelok utawa ning ngene masjid kono ngene panci iso pengajian. Gitu kok mboten? Mari ngono kembali ke rumah ya sudah dengan aktivitasnya seperti itu yang menjenuhkan, tapi jenuh dan jenuh tetap harus berjuang demi keluarga di rumah. Tapi mesti tidak paham langsung dilono sampai aneh nambah kerja ke luar negeri so karo jalan-jalan gajinya gede kok aku diutangi kok. Lebu iku lak golek utangan iki napa mboten? Ya Allah, kejelala sing kerja ning Hongkong kuwi ngono rondo gak duwe anak. Nang ngene Mbak, aku mbok diutangi kok. Sampai duwite bingung apa. Muni jarine duwite dinggo apa? Iya, nek njaluk ra apa malah Mbak sampean ki luwih penak timbangane awak-awak kuwi butuhku yo kuwak kalau Mbak tenan
Mbak. Wis monggo setahun tak sicil ya Mbak, kang tak lunasi. Utawa ki lho Mbak, salahku panen. Wis Mbak, dan langsung tak sahur utangku nang ngene sampean. Yo, rayu rambung. Begitu ditagih saurane lho Mbak, sampean ra ora enek tanggungan anak tanggunge duit ngopo. Berusaha diam tapi wong liya sing rusuh mungkin apa mboten. Gandengan karo bojone dhewe panggah dilokno kaya ndek bojo-bojo. Dadi wong apik sregep ibadah atau mantan preman mau ibadah itu pasti ada banyak sekali godaan. Pek awake tindih, awak tatonan, kuping tindihan, mantan preman belajar sholat biar nggak salah masuk ke masjid ikut jamaah. Banyak yang mencurigai. Sapa wong kuwi jok cari wong kuda amal. Kalau kita wadus, kalau ada nyepet-nyepeti motor, lebu masjid, harus sholat di itu. Pengaruh ibadah bukannya didukung malah direndahkan. Ada apa tidak? Ada PSA. Ini bahasa Inggrisnya terlunting. Ya suwi loh. Untuk begeng. Kerjaannya seperti itu. Tapi namanya hidayah Allah itu kan gak ada yang tahu itu hak Gusti Allah. Ternyata beliau ini pengen tobat. Ya Allah, pengen melu ngaji, ikut majelis taklim, ikut pengajian, ikut halaqah, ikut sholawatan. Kan sadar diri, biasanya gawe rok bupati, buka paha tinggi-tinggi, lagi letok, kayak kita udah biloer. Tapi masuk pengajian, ya pakai pakaian muslimah rapi, jilbaban, jelalah ketemu tonggo. Cilok no, ya Allah Mbak, sampai kok tinggalin lagi, wis ndak payu lah ngucapkan. Itu kudune ya Allah Mbak, udah apa lho Mbak, apa dinane pengajian Mbak, hari udah biar arahku ya Mbak, lu kasih semangat gitu pembuatan. Iya, ya Allah, inilah hidup. Ujian itu beraneka ragam, tapi tidak ada orang yang tidak luput dari yang namanya uji. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling berat ujiannya di antara semua manusia. Supaya apa? Kita ini sebagai umatnya ketika merasakan kesedihan kita bisa mengadu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kapan tambah sholawat rikni qad ilmi adni ya Allah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi pemirang dengar. Dalam sebuah hadis hasan dikatakan, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa membalas salam dari semua umatku. Jadi kalau kita baca sholawat, mengucap salam itu Kanjeng Nabi mendengarkan dan membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ilah, jangan putus asa dari rahmatnya. Ujian itu pasti yang menyakiti juga pasti banyak. Tapi ada yang menyakiti, tapi pasti ada yang menyembuhkan. Ada yang menghina, pasti ada yang menyanjung. Ada yang membenci, tetap ada yang menyukai. Makanya jangan putus asa. Walaupun tidak ada dinding untuk tempat kita bersandar, masih ada lantai untuk tempat kita bersujud. Ada Allah yang selalu ada untuk kita. Kali awake dhewe gelem mara apa? Gelem. Jadilah seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Gak bisa dengan hartanya, ya dengan tenaganya dan pikirannya. Jangan seperti semut. Semut itu mati dalam kenikmatan. Loh kok gitu Mbak? Iya, semut itu kan sukanya sesuatu hal yang manis, maka ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Ada wedang teh, wedang kopi, wedang jahe, semut senang.
Semut sukanya nikmat itu diminum sebanyak-banyaknya. Maunya banyak sedikit nggak mau. Maka ketika menikmati di pinggiran saja nggak cukup bagi semut. Maunya dinikmati yang banyak, direwangi nyemplung di jernih gelas. Semut lupa bahwasanya rasa manis itu ada di dalam air. Kapasitasnya semut itu terbatas, tapi mergo serakah nyemplung di jernih gelas waraken ra iso metu bledos. Mati. Semut itu suka dalam kenikmatan. Enggak rusak kok. Enggak. Bukan aku yang rusak kok, tenang aja. Aja nanti bojoku yang direksan. Sama-sama orang punya sound. Suami saya itu kan juga punya sound system. Aku ki kualat karo bojoku. Saya itu waktu masih muda, saya itu sering ngomong, hati-hati kalau cari jodoh, jangan menikah sama arsitek, insinyur. Senangannya kan ngukur apa-apa diukur. Tadi wis duwe bojo di anak resik diikar itu. Duwe bojo, ki hati-hati nek duwe bojo sing tukang kendang, hati-hati nesu amukan mutlak. Bolehku siji nek aja duwe bojo tukang son, aku ngono. Nah kenapa Mbak? Tukang son itu kan sukanya ngetes, sukanya coba-coba. Ngecek ini kan ini tes halo 1 2 3 dicoba, dijajal, coba lagi 1 2 3 coba lagi. Anak ambil loro telu limo sak sing kagak dicoba. Tes halo dicoba. Nek jelala aku duwe bojo lak duwe son. Kuwatan karo omonganku dhewe. Harus hati-hati. Tapi aman, alhamdulillah untungnya siji bojoku ganteng, masya Allah. Keduanya bojoku nek ngecek nik ngono enggak tes harus 1 2 3 dicoba. Hah? Langsung kata sih. Langsung. Jadi suami saya kalau ngecek link itu nggak pernah halo 1 2 3 tes halo dicoba, nggak pernah. Cuma gini aja. Oh nanya tes. Jadi gampang. Jadi nek nganu bojo ya kode ya panggah anak telu ya. Aman gak dijajal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semut mati dalam kenikmatan, manusia juga begitu, jangan serakah. Nganti direwangi meri nikmate wong liya sampai rezekine wong liya barang ditutup. Caranya nutup rezekinya orang lain bagaimana? Kadang perdagangan, persaingan dan sebagainya nyalai aturan. Bersaing tidak dengan cara yang sehat. Ada atau tidak? Ya Allah, dagangannya yang sana diburuk-burukan. Oh gitu barangnya jelek, buruk semua, wis bobrok kawin dan sebagainya. Panganane ndak enak wong ngingun tuyul. Merendahkan supaya bisnisnya orang lain itu bangkrut. Ya Allah, yang seperti demikian itu kan juga ada, betul Pak tidak?
Mungkin apa betul? Kita itu jangan serakah. Rezeki itu sudah ada bagiannya masing-masing. Gaji bisa tertukar, tapi kalau rezeki tidak akan tertukar. Maka jangan khawatir. Yang penting kita itu terus dengan cara yang halal dan benar supaya barokah. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Siapa orang yang nggak pengen hidupnya nikmat mewah? Nggak ada. Semua pengen hidupnya serba nikmat. Jangan kerja sampai direwangi, jauh dari keluarga, jauh dari anak, kerja di Hongkong, apalagi yang diburu kalau bukan kenikmatan hidup. Betul apa tidak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta meningkat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia, tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Hidup di dunia ini nggak selamanya sapaya-paya mati. Sama ombo mati ora digawa magep dong, ora digendong bojo ayu besi nemu. Dan kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau kematian itu hal yang sudah pasti, tapi yang berat adalah pertanggungjawaban sesudah datangnya kematian. Karena masuk kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Betul Pak tidak? Betul. Masuk kubur kok kehidupan ke bawah, mati ki apa urip-urip. Orang mati kelihatannya mati, aslinya hidup. Orang mati itu hanya terpisahnya antara jasad dan juga roh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hidup apa mati? Hidup. Mergo urip makanya diuluhi salam. Diucapi salam karena masih hidup, makanya bisa jawab. Kita kalau lewat makan disunahkan juga salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Siapa sih dulu salam? Yang di dalam kubur mereka jawab mau hidup kok. Lo Barisma kok ngerti? Tahu. Barisma pernah ke sana? Belum. Lah Nerono kok pengen rambale masa? Oh, Julia Perez rambale kok. Itu loh, kematian itu gak peduli tua, muda, kaya, miskin, rakyat, pejabat, kecil atau sudah dewasa, bahagia ataupun susah, sehat maupun sakit. Betul gak tidak? Olga Saputra masih muda juga sudah innalillahi. Vanessa Angel juga masih belia juga innalillahi. Gila bobotan? Kayo Tempui Julia Perez roda ben pintuhe malaikat udah eman bulan. Ayo nek ra umum wis malaikat semangat las. Arek. Wes ayu wae malaikat pentolo pemene karo sing. Mati pasti, yang berat itu pertanggungjawaban. Maka yang namanya mati itu kelihatannya mati tapi sebetulnya hidup. Maksudnya begini, kita semuanya ini kan punya nama. Nama saya Karisma Yogi Noviana. Jenengan semuanya juga punya nama. Orang tua ngasih nama ke kita, nama ini yang punya roh, bukan jasad. Maka kalau kita ini mau mengirim membaca Fatihah, sebelumnya pasti diawali dengan kalimat khususon ilahi, baru disebutkan namanya. Karena yang punya nama ini roh, bukan jasad. Contoh misalkan, umpama Karisma mati, umpama. Juga umpama dong, dan arah umpama ini ngantek ini soal.
Umpamane karisma mati, wis aku dhewe lah, wis ojo liyane. Iki ya. Mata kromo-kromo wong ilang. Udah nulis. Kamu nih. Iya dibilang. Terus kita sebenarnya punya nama. Wis umpamane karisma kok mati. Jasad terpisah dengan roh. Keluarga nek paring pengumuman, wah ini jasad saya masih di situ. Tapi ketika mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panjenenganipun Mbak Karisma Yogi Noviana sampun boten wonten. Lha aku sik nang kono diomong jane. Jasad saya kan masih ada, yang enggak ada rohnya. Maka sudah dikatakan Mbak Risma sampun boten wonten. Lho aku ning kono diomong jane. Ternyata yang masih ada jasad tapi rohnya enggak ada, namanya sudah bukan karisma. Karena karisma Yogi Noviana nama ini pun ketut roh. Jasad sing ono niku jenenge malah dadi mayit pengumuman. Mula wong takziah nang omah ora ana sing digoleki karisma, nyebutne mesti mayit. Iku mayitnya dipendem jantiran. Ora mungkin ada takut niku mengke karisma dipendem jantiran. Yang bawa karisma iki ku dari sini. Di kuburan karisma apa mayit? Pendem karisma apa mayit? Terus ditakoni, Mbak, kuburane sapa? Loh, katanya karisma sudah nggak ada. Kok di situ? Berarti di dalam kubur itu ada nyawa. Maka ada malaikat mungkar nakir datang, ada pertanyaan. Lah jenengan gak pernah melu halak, ora melu majelis taklim, ra iso ngaji babar blas ndak paham takoni malaikat gak iso jawab, gak bahaya ta? Siapa pengiramu? Pangeran Diponegoro. Siapa imammu? Imam Bono. Namun kira-kira. Makanya perlu ngaji, gitu apa boten? Nah, yang namanya ngaji kini ya tono tolabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalam mlebu swarga. Barang siapa mencari ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sampai yang seneng utawa ora karo mubaleke, karo kiyaine apa karo bunyaine, entah menurut jenengan anggone menyampaikan enak ataupun tidak enak, jangan dilihat orangnya. Tapi lihatlah apa yang disampaikan. Tapi kadang orang yang biji kira, serang isi dari serapi nak belas, orang ada isi dari babat belas. Pasti ada yang namanya yang disampaikan tetap ada kebaikan kalau jenengan mau melakukan ada manfaat dan kebaikan untuk jenengan di masa depan. Itu kalau jenengan benar-benar oleh niat ngaji. Maka dikembalikan lagi. Lihat isi ngajinya, jangan melihat siapa yang berbicara. Ada kebaikan, lakukan yang gak baik, niku tinggalkan. Maksudnya bukan ditinggalkan orangnya, yang disampaikan rasa bingung, rasa dipai. Tuh maksudku timu. Bapak Sari ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini sementara, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Ada seorang ulama sufi ahli tasawuf, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini ibadahnya luar biasa, tapi di catatan Lauhul Mahfuz beliau ini ahli neraka. Ahli neraka. Sampai malaikat ini ngesakne mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh, kalau niki rumus ngesakne ning jenengan lho Syekh, ada apa malaikat? Jenengan iku ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi saya lihat di catatan Lauhul Mahfuz
Di catatan ahli surga nama jenengan gak ada, Zeh. Malah saya temukan di catatan Al-Mahfuz itu ahli neraka. Saya, ya Allah, sabar ya saya. Apa jawabannya si Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Malaikat, saya ibadah ini bukan karena saya pengen masuk surga, tapi saya ibadah ini karena saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban saya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Kewajiban saya itu taat, perintahnya Allah ibadah, maka saya ibadah. Neraka sekalipun, tapi kalau Allah ridho, maka saya akan tetap jalan. Saya akan terima dengan gembira. Malaikat itu sampai terharu, ya Allah, kok ikhlasnya kayak ngene. Allah tahu dan Allah melihat dan mendengar. Pada akhirnya nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dirubah dari ahli neraka menjadi ahli kabar baik ini disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Alhamdulillah malaikat, tapi saya sampaikan kembali, saya ibadah bukan karena saya kepengen surga, tapi mohon maaf loh malaikat, saya ini kok penasaran dosa apa yang saya lakukan sampai pada akhirnya oleh Allah saya dicatat sebagai ahli neraka. Apa kesalahannya? Saya jenengan mungkin lupa dulu ketika jenengan usia 15 tahun, jenengan istirahat tidur di kamar, sebetulnya sudah bangun, tapi karena mendengar suara langkah kaki ibu panjenengan, pengen meminta tolong jenengan pergi ke pasar membeli sesuatu, tapi karena jenengan mungkin masih malas, yang sebetulnya sudah bangun tapi pura-pura tidur untuk menghindari